Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alta Abdul Haq dari kelas PDP 3. Kali ini saya menjelaskan tentang perubahan lingkungan. Apa yang dimaksud perubahan lingkungan? Perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Penyebab terjadinya perubahan lingkungan ada dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia menjadi peran utama dalam keseimbangan lingkungan. Masing-masing contoh tersebut akan dijabarkan lebih lanjut di bawah ini. Yang pertama, ada penebangan hutan yang tidak menggunakan sistem tebang pilih, nantinya akan memberikan kerugian besar bagi lingkungan. Pembangunan rumah dan jalan, adanya pembangunan baru di beberapa wilayah yang kurang strategis tentunya akan memberikan dampak bagi lingkungan setempat. Yang ketiga, ada penerapan intensifikasi pertanian. Dalam usaha pertanian, beberapa dari mereka menggunakan sistem tersebut untuk meningkatkan hasil produksi. Dan yang terakhir ada banjir. Bencana banjir apabila sistem drainase suatu daerah tidak bekerja dengan baik. Sekarang kita lanjut ke faktor yang kedua, yaitu faktor alam. Faktor alam juga memiliki pengaruh besar dalam perubahan lingkungan. Yang pertama, ada gempa bumi juga dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi tidak stabil, terutama adalah bagian dalam bumi. Selanjutnya adalah letusan gunung berapi. Secara geografis dapat diprediksi, namun apabila kondisi suatu gunung berapi tidak stabil, terkadang membuat menjadi tidak siaga. Selanjutnya kita masuk ke limbah dan pencemaran lingkungan. Limbah merupakan sisa atau sampah suatu produksi. Limbah dapat menjadi bahan pencemar atau polutan di suatu lingkungan. Yang pertama, ada jenis-jenis limbah. Limbah terdiri dari beberapa jenis, tergantung di mana limbah tersebut berasal. Yang pertama ada limbah industri. Limbah industri merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Yang kedua ada limbah transportasi. Limbah transportasi berasal dari kendaraan bermotor ataupun kendaraan beroda 4. Yang ketiga ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga umumnya berupa sampah, baik anorganik maupun organik. Yang keempat, limbah pertanian. Limbah pertanian umumnya berasal dari pupuk yang berlebihan. Berikut adalah pencemaran lingkungan. Polusi atau pencemaran adalah masuknya suatu komponen ke dalam suatu lingkungan dengan kadar yang melebihi batas normal. Berikut adalah jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara berhubungan dengan pencemaran atmosfer bumi. Dampak pencemaran udara berskala mikro, misalnya fenomena hujan asam dalam skala regional, sedangkan dalam skala global adalah efek rumah kaca dan penipisan lapisan ozon. Yang pertama ada hujan asam, dua gas yang dihasilkan dari pembakaran mesin kendaraan serta pembangkit listrik tenaga diesel dan bantuan batubara yang sama. Yang kedua ada efek rumah kaca, merupakan peningkatan suhu di permukaan bumi yang terjadi karena meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer. Yang ketiga ada lapisan ozon, adalah lapisan yang menyelimuti bumi pada ketinggian 30 km di atas bumi. Selanjutnya ada pencemaran air. Dampak negatif dari pencemaran air antara lain adalah pengurangan oksigen terlalu, peningkatan derajat eutrofikasi, dan penurunan biota air. Yang pertama pembuangan limbah rumah tangga, pembuangan sampah, pembuangan deterjen, pembuangan sisa-sisa industri, dan sebagainya. Selanjutnya adalah blooming algae, ialah pertumbuhan alga yang cepat akibat eutrofikasi. Eutrofikasi adalah proses memperkaya air dengan zat organik. Yang ketiga ada sampah organik yang terlalu banyak akan mengganggu kehidupan di dalam air. Selanjutnya adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu dampak limbah rumah tangga, industri, dan penggunaan pestisida yang berlebihan terhadap tanah. Yang terakhir ada cara penanganan limbah. Banyak jenis limbah yang ada di sekitar kita, seperti limbah yang berasal dari rumah tangga, industri, dan pertanian. Berikut adalah cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya.
Membuang sampah ke sungai atau selokan akan menyebabkan aliran air terhambat. Akibatnya sampah akan menumpuk dan membusuk. Salah satu cara untuk menanggulangi sampah dengan memanfaatkan menjadi pupuk kompos. Yang kedua, penanggulangan limbah industri. Limbah dari industri terutama yang mengandung bahan-bahan kimia sebelum dibuang harus diolah terlebih dahulu. Hal tersebut akan mengurangi bahaya pencemaran di perairan. Yang ketiga, penanggulangan pencemaran udara. Pencemaran udara akibat sisa-sisa pembakaran kendaraan bermotor dan asap pabrik dapat dicegah dengan ditanggulangi dengan mengurangi pemakaian bahan bakar minyak. Yang keempat, diadakannya penghijauan di kota-kota besar. Tumbuhan mampu menyerap CO2 di udara untuk fotosintesis. Yang kelima, penggunaan pupuk dan obat pembasmi hama tanaman yang sesuai. Pemberian pupuk pada tanaman dapat meningkatkan hasil pertanian, namun di sisi lain dapat menimbulkan pencemaran jika pupuk tersebut masuk ke perairan. Dan pemberantasan hama secara biologis merupakan salah satu alternatif. Dan yang terakhir, pengurangan pemakaian CFC. Mengurangi penggunaan CFC dapat mencegah rusaknya lapisan ozon di atmosfer sehingga dapat mengurangi pemanasan global. Sekian video yang bisa saya buat, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.